Bayangkan kamu menemukan kontrakan murah, 3 kamar luas, harga tak masuk akal, listrik dan air gratis. Semua terasa terlalu baik untuk ditolak. Pemiliknya hanya berpesan singkat sebelum menyerahkan kunci. Kalau ada suara-suara malam hari, anggap saja tetangga. Malam pertama, bau masakan memenuhi udara, padahal dapurmu kosong. Dari ruang tamu terdengar tawa orang banyak, tapi saat diperiksa, kursi hanya menampung sosok berambut panjang yang tertawa tanpa suara, dan inilah kisahnya. Sore itu, papan pengumuman di depan fakultas masih dipenuhi kertas kusam, tapi hanya satu yang benar-benar membuat Rani berhenti. Kontrakan 3 kamar, harga murah, dekat kampus. Hubungi Pak Rahman. Seolah takdir, itulah jawaban atas pencariannya. Ia sudah kehabisan tenaga mencari tempat tinggal bersama 2 sahabatnya, Sinta dan Yudi. Kos penuh, kontrakan mahal, dan mereka sudah 2 minggu menumpang di kamar teman yang sempit. Dengan penuh harap, Rani menghubungi nomor itu. Di seberang, terdengar suara lelaki paruh baya. "Masih ada, Nak. Kalau mau lihat, bisa sekarang. Lokasinya agak di pinggir, tapi dekat kampus. Saya tunggu." Mereka bertiga segera berangkat. Jalan menuju kontrakan ternyata makin lama makin sunyi. Dari jalan raya, mereka harus menembus gang sempit, melewati kebun bambu dan pohon besar yang menjulang. Motor sewaan mereka bergetar di jalan tanah berkerikil. Sinta merapatkan jaketnya. "Ran, kok kayak mau ke hutan sih?" Yudi hanya terkekeh. Namanya juga kontrakan murah. Yang penting atapnya nggak bocor, ada air, udah beres. Rani diam. Ada getaran aneh dalam hatinya, tapi ia menepis. Begitu sampai, rumah sederhana itu berdiri di ujung jalan buntu. Cat temboknya kusam, pagar berkarat, tapi ada teras kecil dengan kursi rotan. Seorang lelaki berpeci menunggu di sana. Itulah Pak Rahman. Senyumnya ramah, meski matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Mereka diajak masuk. Rumah itu punya ruang tamu kecil, dapur sederhana, kamar mandi belakang, dan 3 kamar tidur berjejer. Meski usuh, semuanya masih layak. "Kontrakan ini memang agak sepi," kata Pak Rahman setelah selesai berkeliling. "Kalau ada suara-suara malam hari, anggap saja tetangga. Jangan hiraukan, nanti terbiasa." Kata-kata itu membuat Rani merinding, tapi Yudi langsung berseru, "Ambil ajaran, murah banget ini." Harga yang disebut memang tak masuk akal. 1 juta rupiah per bulan sudah termasuk listrik dan air. Tanpa banyak pikir, mereka bayar uang muka. Sore itu juga, mereka resmi pindah. Malam pertama terasa dingin. Udara menusuk dari kebun bambu samping rumah. Dari jendela kamarnya, Rani melihat pekat hitam menyelimuti sekitar. Jam 11:30, suara itu muncul. Tawa samar, musik gamelan tipis, bau masakan. Ia duduk di ranjang, menahan napas. Bau gulai dan santan begitu kuat, padahal dapur kosong. Ketukan pelan terdengar di pintu. Sinta berdiri pucat. "Kamu dengar nggak? Kayak rame di ruang tamu." Mereka berjalan pelan. Lampu ruang tamu menyala, kursi dan meja tetap. Tapi suasana aneh menggantung. Bau masakan makin pekat. Suara mendadak hening, seolah pesta usai seketika. Dari kamar belakang, Yudi keluar dengan wajah kusut. "Ngapain sih ribut? Besok ada kelas." Ia kembali masuk tanpa peduli. Saat Rani hendak menutup pintu kamar, matanya mencangkap sesuatu. Di kursi sudut, seorang perempuan berambut panjang duduk membelakangi mereka. Bahunya berguncang kecil, tertawa tanpa suara. Rani berkedip, dan kursi itu kosong. Malam itu ia tak bisa tidur. Hari kedua, keanehan berlanjut. Pagi-pagi di meja makan terhampar makanan, ketupat, ayam panggang, sambal berwarna merah menyala. Mereka tidak pernah memasaknya. Yudi justru senang. Rezeki, lumayan sarapan gratis. Ia melahap ayam panggang itu tanpa pikir. Rani menegurnya. "Gila Yu, jangan asal makan. Kita nggak tahu ini dari mana." Tapi terlambat. Siang harinya, Yudi mendadak demam tinggi. Tubuhnya menggigil. Matanya kosong. Sinta panik. "Bawa ke klinik, Ran." Namun Yudi menolak. "Nggak usah, aku cuma capek."
Suaranya parau, aneh, seperti bukan miliknya. Malam berikutnya, suara pesta terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih riuh. Dari balik tirai, Rani melihat bayangan-bayangan bergerak di halaman. Orang-orang mengenakan pakaian adat, wajah mereka samar, tapi langkahnya nyata. Gamelan berdentum, lampu-lampu kecil berkilat di udara, padahal halaman gelap. Sinta bersembunyi di balik selimut. Yudi yang masih demam tiba-tiba berdiri dan berjalan ke ruang tamu, seolah ditarik. "Yudi!" Rani mencoba menahan, tapi lelaki itu membuka pintu. Dari luar, cahaya terang menyergap. Musik meledak. Rani melihat sekelebat orang-orang menari, makanan tersaji, perempuan berwajah cantik menoleh ke arah mereka. Semua nyata dan sekaligus tidak. Sinta menjerit. Rani menarik pintu sekuat tenaga hingga tertutup. Sunyi kembali. Yudi hilang. Mereka mencarinya sampai pagi, ke kebun bambu, ke jalan, ke rumah Pak Rahman. Tidak ada. Seolah ia lenyap. Pak Rahman hanya menghela napas panjang ketika mereka datang dengan panik. "Kalian sudah diberitahu, jangan hiraukan suara-suara itu. Kalau ada yang ikut, itu sudah takdir." Wajahnya datar, matanya dingin. Sinta hampir menangis. "Pak, tolong! Teman kami hilang." Pak Rahman menatap mereka lama lalu berkata lirih, "Kontrakan ini berdiri di sempadan, batas antara dunia kalian dan dunia lain. Mereka senang jika ada yang bergabung. Mungkin teman kalian sudah menjadi penghuni di sana." Rani menggigitar. "Kenapa Bapak sewakan rumah ini?" Senyum getir muncul di wajah Pak Rahman. "Karena dulu saya juga hampir jadi bagian mereka. Saya bebas, dengan syarat. Harus ada pengganti yang masuk. Jadi saya biarkan rumah ini terbuka. Selalu ada yang datang." Sinta menjerit, melarikan diri keluar rumah. Rani mengejarnya. Tapi suara pesta kembali bergema. Kali ini dari segala arah. Bayangan-bayangan berkerumun, perempuan berwajah samar melambaikan tangan. Dari kejauhan, Yudi terlihat di antara mereka, tersenyum pucat sambil mengunyah sesuatu. Rani ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Telinganya penuh dengan bisikan. "Tinggallah bersama kami. Jangan kembali." Pagi tiba. Kontrakan itu kembali sunyi. Hanya ada Rani sendirian di ruang tamu. Sinta hilang. Barang-barangnya masih ada, tapi dirinya lenyap. Rani terduduk lemas. Dari dapur tercium lagi bau masakan. Di meja terhidang ketupat, gulai, dan daging ayam panggang. Tapi di atas piring, bukan daging ayam, melainkan potongan kecil yang ia kenali sebagai jari manusia. Rani menjerit. Lalu pintu kontrakan berderit terbuka sendiri. Di sana, sosok-sosok samar berdiri, tersenyum. Salah satunya adalah Yudi, menggandeng tangan Sinta. Mereka melambaikan tangan seolah mengajak. Pandangan Rani kabur. Tubuhnya ditarik ke arah pintu. Dunia berputar. Suara gamelan menghantam telinganya. Dan dalam detik terakhir, ia sadar, kontrakan itu bukan sekedar rumah. Ia adalah gerbang. Sejak hari itu, kontrakan itu kembali kosong. Pak Rahman duduk di teras, menatap rumah dengan mata sayu. Ia tahu, sebentar lagi, papan pengumuman kampus akan kembali ditempeli selembar kertas baru.